Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video yang singkat ini, saya ingin menyampaikan sekaligus melanjutkan materi yang pernah saya bahas di video yang pertama berkenaan dengan faktor-faktor pengokoh keimanan. Di video yang lalu saya telah menyampaikan di antara faktor-faktor pengokoh keimanan, yang pertama adalah tadabbur Al-Quran, yang kedua tafakkur alam. Nah, kita lanjutkan yang ketiga, faktor-faktor pengokoh keimanan adalah meneladani sirah Rasul. Jadi, mengokohkan keimanan membutuhkan figur teladan. Karenanya pada diri Rasulullah SAW terdapat keteladanan itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Nah, ikhwafillah, manakala manusia tidak mengikuti jejak kehidupan Rasul, maka ia akan mengalami kerugian dan penyesalan karena imannya yang lemah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di Quran surah Al-Furqan ayat yang ke-27 yang artinya, dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Nah, ini yang ketiga, yakni meneladani sirah Rasul. Yang keempat di antara faktor pengokoh keimanan adalah memilih sahabat yang baik. Jadi sahabat itu bisa mengokohkan iman bila mereka orang yang baik. Karenanya seseorang yang bisa menyesal dalam kehidupannya di akhirat nanti karena tidak bersahabat dengan teman yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Furqan, ya, Allah menceritakan penyesalan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Jadi kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrab. Ini Allah ceritakan. Nah, kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar tetap bersahabat dengan orang yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-28 yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-28. Nah, yang kelima, ikhwafillah, di antara faktor pengokoh keimanan adalah memilih lingkungan yang baik. Jadi memilih lingkungan yang baik. Jadi suasana yang islami merupakan lingkungan yang amat penting. Jadi dalam upaya memperkokoh keimanan kita. Karena hal itu harus dibentuk. Salah satunya melalui pergaulan yang baik, lingkungan yang baik. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Jadi seseorang itu mengikuti agama kawannya. Karena itu perhatikanlah kepada siapa orang itu berkawan. Nah, yang keempat di antara faktor pengokoh keimanan adalah mencegah kemungkaran. Jadi mencegah kemungkaran. Jadi iman bisa lemah dengan kemungkaran. Karenanya mencegah bisa mengokohkan keimanan sehingga kita menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana yang Allah firmankan di Quran surah Ali Imran, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, di wafillah telah kita bahas di antara faktor pengokoh keimanan, yang pertama tadabbur Al-Quran, tafakkur alam, ya, kemudian meneladani sirah Rasul, memilih sahabat yang baik, memilih lingkungan yang baik. Yang keenam, mencegah kemungkaran. Nah, insya Allah
Ada 2 lagi faktor pengokoh keimanan, insya Allah akan saya sampaikan di video yang akan datang. Barakallahu fikum. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.